Pak Jokowi kini berada di Rusia dan Ukraina. Apa kata pemimpin-pemimpin lain guys terkait dengan Pak Jokowi? Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian yang sudah sudi bertanam di channel ini, saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa sukses kalian ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan selamat bergabung ke dalam channel ini guys, karena subscribe, like, share, dan komen Anda itu saya berada di sini sekarang ini. Oke guys, terkait lagi dengan Pak Jokowi yang hadir ke Rusia dan Ukraina. Kini pemimpin dunia memerhatikan setiap langkah Pak Jokowi ini. Kali ini PM Italia telah menyebut Pak Jokowi ini. Kini PM Italia sebut Jokowi di demo anggota G7. Itu daripada Perdana Menteri Italia guys. Jadi seharusnya rakyat Indonesia patut bersyukur dan berbangga kerana punya pemimpin seperti Pak Jokowi ini. Insan yang dihadirkan ini adalah insan yang sangat-sangat dinantikan di seluruh dunia, karena dia ini adalah inginkan perdamaian yang begitu jelas sekali, sanggup hadir ke Rusia dan Ukraina demi untuk mendamaikan guys, mendamaikan kedua-dua negara ini. Semoga beliau bisa mendamaikan, mencipta perdamaian bukan saja Rusia dan Ukraina, tetapi di seluruh dunia ini melalui Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan didoakan Pak Jokowi akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam kesehatan yang baik, dan juga 39 pas Pampres yang datang mengiringi Pak Jokowi ini juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, jom kita semak video ini. Video ini daripada channel Tribun Timur. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen guys. Judulnya ialah berangkat ke Ukraina dan Rusia, PM Italia sebut Jokowi di demo anggota G7. Wow, satu kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga Malaysia turut berbangga ya dengan kehadiran Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina yang mendamaikan. Jom tanpa berbasa-basi kita semak video ini. tribuntimur.com viral. Boleh subscribe guys channel ini. Inilah dia Perdana Pak Menteri Jokowi. Italia Mario Draghi menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah didemo oleh anggota G7 dalam konvensi tingkat tinggi atau KTT yang berlangsung di Elmau, Jerman. Hal itu dilaporkan oleh Associated Press pada Selasa 28 Juni 2022. G7 telah berunjuk rasa mendukung Presiden Indonesia Joko Widodo agar menyelenggarakan KTT G20 yang sukses, ungkap Draghi yang negaranya memegang presidensi G20 tahun lalu sebelum akhirnya diserahkan ke Indonesia tahun ini. Disebutkan KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 berpotensi jadi pertemuan diplomatik yang canggung jika Putin datang. Draghi mengungkapkan itu pada hari yang sama. Itu Biden Perdana Menteri Amerika. Kemudian ini lagi India punya Perdana Menteri. Ketika Kremlin mengonfirmasi kehadiran Putin di KTT G20. Menanggapi konfirmasi Kremlin, Draghi yakin bahwa Jokowi akan mengatasi Presiden Rusia itu. Kecaman pada Rusia mengalir kian deras selepas negara itu mengirimkan rudal ke Kiev pada Minggu 26 Juni 2022 pagi, bertepatan dengan hari pertama KTT G7 di Jerman. Wow. Terbaik memanglah Pak Jokowi ini guys. Yang antara presiden yang paling saya sukai di Indonesia, inilah Pak Jokowi. Telah banyak membawa perubahannya kepada negara Indonesia itu sendiri, bukan saja kepada dunia, tetapi di negara Indonesia pun telah banyak perubahan pembangunan yang dia bawa, dan juga
Dia begitu sayangkan rakyatnya ya. Di kampung-kampung, desa-desa pun dia telah membawa banyak pembangunan, telah membuat jalan raya, telah membuat bandara-bandara, dan juga kemungkinan ibu negara Indonesia pun akan bertukar ke Kalimantan di Nusantara sana, kota Nusantara ya. Terima kasih sudah nonton. Jadi begitu guys, PM Italia ya tadi itu, PM Italia sebut Jokowi ini di demo anggota G7 ini. Jadi walaupun kita ketahui status kedudukan KTT ini, Presiden Republik Indonesia, dan Indonesia sendiri adalah tuan rumahnya pada tahun ini guys, mungkin di ujung tahun ini akan diadakan di Indonesia. Presiden Jokowi pasti menjemput ke semua anggota-anggota G20 ini. Dia tidak memilih mana-mana negara yang tidak hadir, tapi dia menjemput semua untuk berbincang dalam G20 ini. Perbincangan terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan ekonomi global, ekonomi negara masing-masing, bagaimana membangunkan rakyat di negara masing-masing. Dan Presiden Indonesia ini tetap neutral di dalam semua keadaan. Dia mengundang seluruh anggota KTT G20 untuk membahas ekonomi dunia ini. Itulah kemurnian hati seorang presiden yang tidak membeda-bedakan mana-mana negara, walaupun dalam konflik peperangan, walaupun ada yang negara lain itu menyebelahi Amerika dan sebagainya, tetapi Presiden Indonesia Pak Jokowi ini tetap neutral dalam mengundang ke seluruh anggota KTT ini untuk berhimpun, membahas, membangun terkait dengan ekonomi. Jadi semoga di G20 nanti berjalan dengan lancar hendaknya, dan dapat satu solusi untuk ekonomi dunia ini, bagaimana masyarakat yang dalam peperangan ini dikawal dengan perdamaian itu. Sebab itu Pak Jokowi datang ke Rusia dan Ukraina terlebih dahulu sebelum berlangsungnya G20 ini. Dia datang ke sana ingin mengundang secara bersemuka, menjemput Presiden Ukraina dan juga Rusia untuk datang ke G20 nanti, bersama-sama membincangkan terkait dengan forum ekonomi dunia global. Di samping itu, dia ingin menyatakan perdamaian di antara kedua-dua negara, dan juga kedatangan Pak Jokowi ke sana juga ingin memberi sedikit bantuan perobatan kepada hospital-hospital itu. Jadi psikologinya guys, Pak Jokowi ini telah memberi psikologi yang cukup tinggi kepada kedua-dua negara ini untuk menghentikan peperangan ini. Nah, dari segi kedatangan beliau ke sana itu sebenarnya adalah psikologi secara tersirat sebenarnya, demi untuk mendamaikan itu. Walaupun dalam keadaan masih peperangan, tetapi Pak Jokowi sanggup datang walaupun kemungkinan besarnya risikonya adalah tinggi dalam negara peperangan ini guys. Jadi saya salut dan juga saya mendoakan Pak Jokowi ini sentiasalah dilindungi dan dalam keberadaan rahmat Allah itu, walau dalam keadaan apa sekalipun, semua kita mendoakan beliau. Kalian di Indonesia adalah rakyat Indonesia sendiri, patut mendoakan Pak Jokowi. Begitu juga kami di Malaysia ini guys, sentiasa mendoakan Pak Jokowi ini berada dalam keadaan yang paling terbaik semasa berada di situ nanti. Sekarang beliau berada masih di Rusia dan Ukraina guys. Oke, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri guys, bolehlah komentar di kolom di bawah. Semoga dengan info-info kalian kita mendapat berita yang benar dan sahih pada saat ini. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam perdamaian. Assalamualaikum. Bye-bye.